Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afriliani. Saya dari kelas 2A semester 2. Di sini saya akan membacakan profil biografi dari W.S. Rendra beserta karya-karyanya. W.S. Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935. W.S. Rendra adalah seorang penyair dan sastrawan Indonesia. Beliau dijuluki si burung merak. Julukan ini beliau dapatkan saat jalan-jalan ke kebun binatang Gembiraloka, Yogyakarta bersama sahabatnya yang dari Australia dan melihat seekor burung merak jantan, dan dia berkata, seekor burung merak jantan itu adalah Rendra. Kata orang Australia itu, dia orangnya suka pamer, seperti burung merak jantan yang suka memamerkan bulu-bulu indahnya. Cerita Edi Haryono. Sahabat dekat Rendra yang menemaninya saat ke Gembiraloka, dan begitulah W.S. Rendra dijuluki sebagai burung merak oleh teman-temannya di Jogja. Ayah Rendra bernama Ciprianus Sugeng Brotoamojo dan ibunya bernama Raden Ayu Catarina Ismadillah. Kedua orang tuanya adalah pelaku seni. Ayahnya adalah seorang pendrama dan juga guru bahasa Jawa dan bahasa Indonesia di sekolah Katolik di Solo. Ibunya adalah seorang penari serimpi yang sering manggung untuk Keraton Solo. W.S. Rendra kecil tinggal dan bersekolah di Solo hingga tamat SMA di ST Yosep. Lulus SMA, Rendra pindah ke Jakarta demi meniti karirnya untuk bersekolah di akademi luar negeri. Namun sesampainya di Jakarta ternyata sekolah tersebut sudah tutup. Akhirnya Rendra putar haluan. Beliau menuju Yogyakarta dan diterima di jurusan sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di UGM inilah Rendra menunjukkan bakat seninya. Kemudian Rendra mendapatkan beasiswa dari American Academy of Dramatical Art untuk mempelajari lebih jauh tentang dunia seni tari dan drama. Jadilah pada 1964 W.S. Rendra berangkat ke Amerika. Bakat seni Rendra sudah muncul sejak masih kecil. Sewaktu SMP, Rendra pernah menampilkan sebuah drama yang ia namakan Kaki Palsu. Dan di SMA, beliau juga menampilkan sebuah drama dengan judul Orang-orang di Tikungan Jalan, yang menjadi juara 1 di kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Pada 1952, puisi-puisi ciptaan Rendra mulai dimuat di sebuah majalah yang bernama Majalah Siasat. Sejak saat itu, puisi-puisi Rendra kerap mewarnai kolom-kolom majalah. Antara lain yang paling terkenal dari puisi-puisi Rendra adalah Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Selain itu, puisi-puisi Rendra juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa India. Adapun beberapa karya dari W.S. Rendra, yang pertama drama, yaitu Orang-orang Tikungan Jalan pada tahun 1954, Bibo Bramba Tera Terata atau teater mini pada tahun 1967, Sekda pada tahun 1977, Selamatan Anak Cucu Sulaiman dimainkan 6 kali, Mastodon dan Burung Kondor pada tahun 1972, Hamlet, Macbeth, Oedipus Sang Raja, Lysistrata, Oedipus di Kolonus, Antigone, Kasidah Berjanji dimainkan 2 kali, Lingkaran Kapur Putih, Panembahan Reso pada tahun 1986, Kisah Perjuangan Suku Naga dimainkan 2 kali, Sholawat Berjanji, dan Saubrat. Adapun kumpulan dari sajak atau puisinya itu ada balada Orang-orang Tercinta,
Blues untuk Boni, 4 kumpulan sajak, sajak-sajak sepatu tua, mencari bapak, perjalanan Bu Aminah, nyanyian orang urakan, pamfleten Van Endister, potret pembangunan dalam puisi, disebabkan oleh angin, orang-orang Rangkas Bitung, state of emergency, doa untuk anak cucu. Selesailah profil singkat dari W.S. Rendra. Selanjutnya saya akan membacakan puisi dari beliau. W.S. Rendra. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi berbicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibir yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusuk sangkurku. Baik, saya akan mengapresiasikan puisi yang tadi saya baca mengenai doa seorang serdadu sebelum berperang, di mana saya akan menganalisis unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Yang pertama terdapat judul, di mana judul itu adalah doa seorang serdadu sebelum berperang, merupakan arti dari doa seorang prajurit, yaitu ditandai dengan lirik serdadu sebelum berperang. Dari judul tersebut, kita bisa mengetahui persoalan yang hendak diungkapkan oleh penyair. Persoalannya tersebut yaitu mengenai keinginannya untuk berperang dan membunuh lawannya, tetapi juga berperang melawan batinnya sendiri. Melawan dan membunuh musuh memang harus ia lakukan, akan tetapi rasa penyesalan dan ketakutan juga mengiring langkahnya, sehingga ia berdoa memohon ampun kepada Tuhan sebelum ia pergi berperang. Nah, yang kedua, ada diksi, di mana diksi ini merupakan pemilihan kata yang digunakan penyair untuk mencari kata yang tepat dan sesuai dengan bentuk puisi dan tema yang dikandungnya, sehingga menghasilkan jiwa penyair secara tepat, setidak-tidaknya mendekati kebenaran. Dalam puisi tersebut, penyair banyak menggunakan kata-kata lembut. Nah, hal demikian dikarenakan puisi di atas menggambarkan seseorang yang menyesal dan meminta pengampunan dari Tuhan, sehingga layaknya berdoa sebenarnya. Penyair memilih kata-kata yang penuh haru, sangat menyesal dan bersungguh-sungguh memohon ampun. Yang ketiga ada imaji, di mana imaji visual dan imaji auditif dipadu dengan sangat harmonis, menimbulkan rasa miris di hati pembaca. Coba kita perhatikan kutipan yang saya udah baca tersebut dari puisinya, yaitu anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Nah, pada lirik anak menangis kehilangan bapak, pembaca seolah mendengar suara yang sangat menyedihkan, yaitu seorang anak yang menangis karena kehilangan bapaknya. Yang keempat ada gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa adalah satu alat untuk melukiskan, menggambarkan, menegaskan inspirasi atau ide dalam bentuk bahasa dengan gaya yang mempesona. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi doa seorang serdadu sebelum berperang ini, karya W.S. Rendra adalah yang pertama ada hiperbola. Hiperbola yaitu suatu pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan
sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Berperang karya W.S. Rendra terdapat pada baris-baris berikut. Contohnya, puisinya itu terdapat pada Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Itu hiperbola. Yang kedua ada metafora, di mana metafora ini tuh gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Baris yang menggunakan majas metafora pada puisi tersebut adalah malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Nah, yang ketiga ada personifikasi. Nah, yaitu majas kiasan yang menggambarkan benda-benda mati seolah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Lanjut. Rima dan irama. Rima irama ini pada bait pertama terdapat rima tak sempurna, bersajak A B B B. Nah, pada baris kedua terdapat rima tak sempurna, bersajak A A B A. Nah, pada bait ketiga terdapat rima tak sempurna pada baris 1 sampai 3, sedangkan pada baris 4 hingga 6 menggunakan rima rata dan sempurna, bersajak A B B C C C. Tema. Yang terakhir ada tema. Tema puisi berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang tersebut adalah mengenai perjuangan seorang prajurit atau serdadu. Puisi tersebut menceritakan bahwa seorang prajurit tidak hanya berperang melawan musuhnya, tetapi juga berperang melawan batinnya sendiri. Melawan musuh dengan membunuh merupakan hal yang harus ia lakukan, tetapi rasa penyesalan dan ketakutan juga selalu mengiringi langkahnya. Lalu, sebelum berperang ia berdoa kepada Tuhan dengan harapan Tuhan mengampuni meskipun ia berlumuran dosa. Nah, yang kedua ada analisis unsur ekstrinsiknya, di mana ada aspek historis. Aspek historis itu menggambarkan realitas sosial, adalah puisi yang berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang tersebut. Dibuat pada tahun 60-an, yang pada saat itu Indonesia masih bergejolak. Rendra ingin mengungkapkan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh seorang serdadu dalam mengemban tugasnya. Yang kedua ada aspek psikologis, di mana kaitan sastra dengan aspek psikologis ini sangat erat sekali, karena sastra berkaitan dengan jiwa manusia. Pada saat melahirkan imajinasinya, pengarang kadang kala memasukkan pengetahuan tentang psikologi tertentu, sehingga karyanya memuat aspek psikologis. Nah, yang ketiga ada eksploitasi. Eksploitasi ini bermakna dengan penggunaan puisi yang dimiliki untuk menindas orang lain. Dalam puisi ini kita bisa melihat ketika terjadi peperangan banyak hal-hal yang menyedihkan yang dialami, salah satunya itu anak yang menangis kehilangan bapaknya dan istri yang kehilangan suaminya serta banyaknya orang-orang yang meninggal. Yang keempat ada ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini lebih disebabkan oleh situasi yang membuat lirik aku berperang untuk melawan dan membunuh lawannya, sehingga rasa penyesalan dan ketakutan juga selalu mengiringi langkahnya. Sehingga sebelum berperang ia berdoa kepada Tuhan untuk mengikutinya karena dirinya berlumuran dosa. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari puisi di atas yang udah saya bacakan itu menceritakan bahwa seorang prajurit tidak hanya berperang melawan musuhnya, tetapi juga berperang melawan batinnya sendiri. Melawan musuh dengan membunuh merupakan hal yang harus ia lakukan, tetapi rasa penyesalan dan ketakutan juga selalu mengiringi langkahnya. Lalu sebelum berperang ia berdoa kepada Tuhan dengan harapan Tuhan mengampuninya meskipun ia berlumuran dosa. Sekian apresiasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.